Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini aku dari channel Cerita Momo mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang dijamin bikin emosi campur aduk. Siap-siap baper, kesal, tapi juga puas banget di akhir cerita. Judulnya, Mertuaku Memperlakukanku Seperti Pelayan. Satu hari sebelum acara tahun baru, ibu berkata, teman-teman iparmu akan menghabiskan liburan tahun baru di sini. Hanya 25 orang, dia mengharapkanku untuk memasak, membersihkan dan melayani mereka. Aku hanya tersenyum. Besoknya aku terbang ke Singapura untuk menghindar. Mereka sangat syok saat melihat dapur yang kosong. Tapi kejutan yang sebenarnya masih akan datang. Gimana? Dari judulnya aja udah penasaran kan? Kalau kalian penasaran dan gak sabar pengen tahu kelanjutannya, yuk buruan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga komen di bawah nama, kota asal, dan tulis, hadir, ya. Udara subuh masih terasa dingin menusuk saat Citra bangun. Jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ia menggeliat pelan, berusaha tidak membangunkan Rangga, suaminya, yang masih pulas di sampingnya. Namun, Citra tahu, waktu tidur nyenyak baginya sudah usai. Hari baru, tugas baru, dan perlakuan lama sudah menanti di bawah sana. Sambil menahan nafas, ia melangkahkan kaki ke kamar mandi, membersihkan diri secepat kilat sebelum suara ketukan pintu yang ia hafal mati terdengar dari arah kamar Bu Hesti, ibu mertuanya. Begitu Citra membuka pintu kamar, sosok Siska, kakak iparnya, sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah cemberut. Mandi itu jangan lama-lama. Cit, cepat ke dapur, ibu sudah menunggu, ucap Siska ketus, tanpa memedulikan apakah Citra sudah berpakaian lengkap atau belum. Citra hanya mengangguk pelan, jantungnya sudah berdebar cemas. Ia tahu, setiap pagi adalah ujian kesabaran terberat baginya. Di dapur, Bu Hesti sudah duduk di kursi, mengawasi semua gerak-gerik Citra dengan pandangan tajam. Kenapa lambat sekali? Apa kau tidak tahu hari ini jadwalnya membuat soto ayam? Aku sudah terbayang kuahnya dari semalam, sindir Bu Hesti sambil melirik jam dinding. Citra buru-buru mengambil bahan-bahan dari kulkas. Jemarinya yang cekatan mulai meracik bumbu, tangannya terampil memotong daging, dan wajahnya fokus pada tugas di depan mata. Ia sudah hafal betul semua resep favorit mertua dan iparnya. Namun, meski semua resep itu dibuat dengan cinta dan ketulusan, jarang sekali ada pujian yang keluar dari mulut mereka. Hanya kritikan dan tuntutan yang terus bertambah. Kau terlalu banyak menggunakan ketumbar, Citra, kata Bu Hesti saat Citra menuangkan bumbu ke dalam panci. Aku sudah bilang berkali-kali, bumbu itu hanya perlu dicicipi, bukan dituang sembarangan. Maaf, Bu. Saya akan lebih teliti, jawab Citra sambil memelankan gerakannya. Siska muncul dari belakang, melihat ke dalam panci. Hanya ini dagingnya? Tadi aku lihat persediaannya masih banyak. Kau sembunyikan, ya? Tuduh Siska tanpa dasar. Citra hanya bisa menelan ludah. Ia tahu persis berapa banyak persediaan yang ada, tapi berdebat dengan Siska sama saja seperti berbicara dengan tembok. Pagi itu, sarapan berlangsung dalam keheningan yang tegang. Rangga, suaminya, muncul dengan terburu-buru, hanya sempat menyeruput kopi, lalu bergegas pergi ke kantor. Aku ada meeting penting. Cit, nanti malam aku pulang agak terlambat. Jaga ibu dan Siska, ya? Ucap Rangga sambil mengecup kening Citra sekilas. Sikap Rangga yang dingin dan jauh membuat hati Citra semakin perih. Ia merasa suaminya tidak pernah benar-benar melihat penderitaannya. Baginya, Citra hanya menantu yang patuh dan bisa mengurus rumah. Ia tidak pernah tahu bahwa istri yang ia anggap baik-baik saja ini sebenarnya adalah seorang pelayan di rumahnya sendiri. Pagi itu, Citra menghabiskan waktu membersihkan sisa-sisa sarapan. Ia mencuci piring, menyapu lantai, mengepel, dan membersihkan dapur hingga kinclong. Begitu tugasnya selesai, Siska sudah berdiri di ruang tengah sambil memegang remote TV. Citra, aku mau nonton film, tapi remote-nya lengket. Kau bersihkan. Citra mengambil remote itu, mengelapnya dengan tisu basah. Ada lagi, Siska? Tanyanya pelan. Tentu saja ada. Kau buta? Lihat, bantal sofa ini sudah tidak rapi. Kau itu dibayar untuk apa? Bukankah itu pekerjaanmu?
ujar Siska sambil melempar bantal ke arah Citra. Tentu saja Citra tidak dibayar. Citra adalah menantu di rumah itu, tapi status itu seolah tidak berarti apa-apa. Sore harinya, Citra menerima panggilan telepon dari Dina, sahabatnya. "Gimana kabarmu, Citra? Masih betah jadi pembantu di rumah itu?" tanya Dina dengan nada khawatir. "Dina, jangan bicara seperti itu. Aku baik-baik saja," jawab Citra, suaranya bergetar. Ia mencoba menahan air mata agar tidak tumpah. "Baik apanya? Aku tahu, Citra. Dari nada suaramu saja aku tahu kau sedang menahan tangis. Sampai kapan kau mau terus disiksa seperti ini? Rangga itu di mana? Kenapa dia tidak pernah membelamu?" cecar Dina. "Rangga sibuk, Din. Dia tidak tahu apa-apa," jawab Citra lirih. "Tidak tahu apanya? Dia tidak buta, Citra. Dia pasti melihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Bangunlah, Cit. Kau itu terlalu baik sampai mereka menginjak-injakmu. Kau punya pekerjaan, kau punya uang, kenapa kau harus hidup seperti ini?" Ucapan Dina seperti tamparan keras bagi Citra. Memang benar, ia punya pekerjaan. Sebelum menikah dengan Rangga, Citra adalah seorang wanita karir yang sukses. Ia memiliki bisnis properti yang maju pesat. Semua aset dan rumah mewah yang saat ini ditempati oleh mertua dan iparnya sebenarnya atas nama Citra. Namun, setelah menikah, Bu Hesti dan Siska memintanya berhenti bekerja, dengan alasan wanita yang baik seharusnya mengurus suami dan keluarga. Rangga setuju, dan Citra pun menurut. Ia pikir, dengan berhenti bekerja, ia akan mendapatkan cinta dan perhatian dari keluarga suaminya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah perlakuan layaknya pembantu. Malam itu, Citra sedang menyiapkan makan malam. Ia memasak gulai ikan dan sayur asem, makanan kesukaan Rangga. Namun, lagi-lagi ia harus berhadapan dengan Bu Hesti dan Siska yang terus mengkritik. "Sepertinya kau sengaja ya, Citra? Ikan ini terlalu banyak santannya, jadi terasa enek. Kau ingin kami tidak makan?" "Hah?" tuduh Bu Hesti. "Mana ada menantu sepertimu, Cit. Kau seharusnya malu. Memasak gulai ikan saja tidak becus," timpal Siska. Citra hanya menunduk, air matanya menetes pelan ke piring. Ia menyingkirkan gulai ikan yang sudah ia masak dengan sepenuh hati, lalu menggantinya dengan menu lain. Ia tahu, tidak ada yang akan pernah cukup untuk mereka. Citra merasa seperti berjalan di atas treadmill yang tidak pernah berhenti. Di kamar, Rangga akhirnya pulang. Ia melihat Citra yang duduk termenung di sudut ranjang. "Kenapa, Cit? Kok mukamu sedih begitu?" tanya Rangga tanpa nada empati yang berarti. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Citra, menutupi kesedihannya. Ia tahu percuma saja bercerita, Rangga hanya akan bilang, "Ibu dan Siska memang begitu, Citra. Kau harus lebih sabar." "Oh ya, besok aku harus terbang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Mungkin akan lama, kira-kira seminggu," kata Rangga. "Tolong pastikan ibu dan Siska baik-baik saja, ya." Rangga tidak tahu, perasaannya yang datar dan acuh justru menjadi pukulan telak bagi Citra. Ia merasa sangat sendirian. Malam itu, saat Rangga sudah terlelap, Citra mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi perpesanan dan mengirim pesan pada Dina. "Din, besok aku jadi pergi. Kirimkan semua dokumen yang kuminta, dan pastikan tidak ada yang tahu. Aku akan menghilang dari sini sebentar." Citra tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum puas yang penuh rahasia. Ia akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk menyiapkan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Ia akan membuktikan bahwa pelayan yang mereka hina itu sebenarnya adalah pemilik sejati dari semua kemewahan yang mereka nikmati. Satu hari setelah percakapan rahasia Citra dengan Dina, suasana di rumah Bu Hesti terasa berbeda. Bukan karena Bu Hesti atau Siska menjadi lebih baik. Mereka tetap sama. Namun, di dalam diri Citra, ada percikan api yang mulai menyala. Ia tidak lagi bergerak dengan wajah lesu dan pasrah. Senyum samar yang penuh rahasia sesekali muncul di bibirnya, membuat Bu Hesti dan Siska curiga. "Kenapa kau senyum-senyum sendiri, Citra? Apa kau sudah gila?
Tegur Bu Hesti saat melihat Citra sedang menata bunga di vas. Tidak, Bu. Saya hanya senang. Sebentar lagi tahun baru, jawab Citra lembut, tanpa sedikit pun menyinggung perasaan Bu Hesti. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak sabar menanti momen itu. Momen yang akan menjadi kebebasannya, meski hanya untuk sesaat. Siang itu, saat Citra sedang menyiapkan makan siang di dapur, suara cekikikan Siska terdengar dari ruang tengah. Citra mengintip sedikit, melihat Siska sedang asyik menelepon dengan wajah ceria. Matanya berbinar, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Sambil memotong sayuran, Citra terus mendengarkan. Ya ampun, tentu saja, Jess. Acaranya akan sangat seru. Datang saja, ya. Aku jamin kau tidak akan menyesal. Bawa yang lain juga. Pokoknya, kita akan habiskan liburan di rumahku. Jangan khawatir, nanti ada yang melayani kita, kata Siska dengan nada sombong, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Jantung Citra berdegup lebih kencang. Ada yang melayani kita? Siapa lagi kalau bukan dirinya? Pertanyaan itu belum sempat terjawab ketika Bu Hesti masuk ke dapur dengan wajah penuh semangat. Citra, datang kemari. Ada yang ingin ibu bicarakan, perintah Bu Hesti dengan suara nyaring. Citra segera meletakkan pisau dan berjalan menghampiri Bu Hesti yang sudah duduk di meja makan. Siska ikut menyusul, senyum lebar masih menghiasi wajahnya. Siska sudah memberitahu ibu, Citra, ucap Bu Hesti, melipat kedua tangannya di depan dada. Teman-teman Siska akan menghabiskan liburan tahun baru di sini. Mereka akan datang besok malam. Citra hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia sudah menduga akan ada tamu, tapi tidak menyangka sebanyak ini. Berapa banyak, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Hesti melirik Siska, lalu tersenyum manis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan pada Citra. Hanya 25 orang. Ya, hanya 25 orang. Teman dekat Siska semuanya, jawab Bu Hesti santai, seolah-olah mengurus 25 tamu adalah hal sepele. Mata Citra melebar tak percaya. Bayangan piring kotor yang menumpuk, tumpahan makanan di karpet, suara bising yang tak berhenti, dan tubuhnya yang remuk redam langsung terlintas di kepalanya. Namun, ia tidak menunjukkan reaksi itu. Ia hanya tersenyum. Senyum tipis yang penuh makna. Itu bagus, Bu, jawab Citra singkat. Akan saya persiapkan. Siska menatapnya penuh kemenangan. Kau harus persiapkan semuanya, Cit. Aku ingin nanti ada hidangan prasmanan, makanan ringan, dan minuman dingin. Aku juga ingin setiap kamar di lantai atas bersih, dan jangan lupa sediakan camilan di setiap kamar. Pokoknya, semuanya harus sempurna. Perintah Siska, tanpa sedikit pun keraguan. Bu Hesti menimpali, jangan lupakan menu makan malam utama, Citra. Aku ingin ada steak impor, lobster, dan hidangan penutup yang mewah. Oh, dan pastikan kau bangun pagi-pagi sekali besok untuk menyiapkan sarapan dan makan siang mereka. Jangan sampai kau terlambat seperti kemarin pagi. Citra hanya mengangguk. Kepalanya sibuk mencerna semua tuntutan itu. 25 orang. Bayangan itu membuat tubuhnya merinding. Selama ini ia sudah seperti pembantu untuk 3 orang. Sekarang ia harus melayani 25 orang sekaligus? Tentu saja tidak. Rencana yang ia susun matang-matang dengan Dina kini terasa semakin mendesak. Setelah Bu Hesti dan Siska pergi meninggalkan dapur, Citra mematikan kompor. Ia bersandar di lemari es, mengambil napas dalam-dalam. 25 orang. Mereka benar-benar menganggapku ini apa? Gumamnya pelan. Mereka pikir aku mesin? Mereka pikir aku bisa menyiapkan pesta untuk puluhan orang sendirian? Apa mereka lupa aku juga manusia? Air mata Citra nyaris menetes, tapi ia menahannya. Senyum rahasianya kembali muncul. Senyum itu bukan lagi senyum pasrah, melainkan senyum perlawanan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa Citra sudah mempersiapkan segalanya. Citra mengambil ponselnya, ia menelepon Dina. Din, aku rasa kita harus percepat rencananya, bisik Citra. Bu Hesti dan Siska baru saja memberitahuku kalau 25 teman Siska akan datang besok malam. Mereka berharap aku melayani semuanya. Kau bisa bayangkan. Apa? Kau serius?
Ya ampun, Cit, mereka benar-benar sudah keterlaluan. Seru Dina dari seberang telepon. Mereka pikir kau itu apa? Robot? Makanya, Din, aku tidak akan membiarkan mereka lolos kali ini. Aku akan tetap pergi besok pagi. Tolong kirimkan semua dokumen yang kita butuhkan hari ini juga. Aku harus siap, kata Citra dengan nada tegas. Siap, Cit. Dokumennya sudah kuurus semua. Tiket dan booking hotel juga sudah. Kau tidak perlu khawatir. Yang penting, kau harus kuat. Tahan sebentar lagi saja, ya, hibur Dina. Sore itu, Citra berpura-pura sibuk mempersiapkan acara. Ia menulis daftar belanjaan yang panjang, memasukkan semua kebutuhan yang Bu Hesti dan Siska minta. Ia juga pura-pura menelepon toko kue dan catering, membuat catatan palsu di buku agendanya. Bu Hesti dan Siska mengawasinya dari kejauhan, tersenyum puas melihat Citra yang tampak patuh. Namun, di balik semua kepura-puraan itu, Citra diam-diam melakukan hal yang sama sekali berbeda. Ia tidak pergi ke toko bahan makanan, melainkan ke agen perjalanan. Citra tidak membeli kue dan catering, melainkan membeli beberapa pakaian baru untuk perjalanannya. Ia juga menghubungi kenalan lamanya, seorang pengacara, yang selama ini Citra minta untuk merahasiakan semua asetnya dari keluarga Rangga. Malam harinya, Citra kembali ke rumah dengan kantong belanjaan. Bu Hesti dan Siska langsung menyambutnya dengan tatapan penuh selidik. Apa yang kau beli, Citra? Tanya Siska. Beberapa bahan yang tidak ada di rumah. SIS, jawab Citra sambil tersenyum. Ia menunjukkan beberapa buah-buahan dan sayuran yang ia beli sebagai kamuflase. Bagus. Sekarang, kau harus mulai bersih-bersih semua kamar tamu. Dan jangan lupa, nanti malam kita harus menyusun menu lengkap. Kau harus mencatat semuanya dengan rapi, perintah Bu Hesti. Citra mengangguk. Ia tahu ini adalah malam terakhirnya sebagai pelayan. Ia menjalankan semua tugasnya dengan senyum yang tak pernah pudar. Ia membersihkan setiap sudut kamar tamu hingga berkilau, seolah-olah memang berniat menyambut tamu. Bu Hesti dan Siska yang melihatnya bekerja keras hanya bisa tersenyum puas. Tak menyadari bahwa Citra sedang menyiapkan panggung untuk sandiwara besar yang akan datang. Pukul 11 malam, Citra akhirnya selesai mencatat semua menu dan tugas yang Bu Hesti dan Siska berikan. Ini, Bu, sudah saya catat semua. Apa ada lagi yang harus saya siapkan? Tanya Citra, nadanya begitu patuh hingga membuat Bu Hesti merasa menang. Tidak ada. Sekarang kau boleh istirahat. Besok kau harus bangun pagi-pagi sekali. Ingat, Citra, jangan sampai ada yang kurang. Tamu-tamu Siska adalah orang penting, ancam Bu Hesti. Baik, Bu. Saya mengerti, jawab Citra. Ia berjalan ke kamarnya, kelelahan. Tapi bukan lelah fisik yang mengganggunya. Ia lelah secara mental, lelah karena harus terus berpura-pura. Begitu pintu kamar tertutup, Citra menarik napas lega. Ia membuka lemari pakaiannya, di sudut yang tersembunyi, sebuah koper kecil sudah siap. Dokumen-dokumen penting yang dikirim Dina sudah ada di dalam tas tangannya. Citra menatap koper itu, lalu beralih ke cermin. Ia melihat dirinya. Wanita yang selama ini diperlakukan seperti pembantu, kini sedang bersiap menjadi ratu. Senyum itu kembali muncul. Besok pagi, pesta ini akan sangat menarik, bisik Citra pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah terkejut Bu Hesti dan Siska saat bangun dan menemukan dapur yang kosong. Ia membayangkan kekacauan yang akan terjadi saat puluhan tamu berdatangan, tapi tidak ada satupun makanan yang tersedia. Itu semua adalah kejutan kecil. Kejutan besar yang sesungguhnya baru akan ia mulai setelahnya. Citra tahu, ia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Ini bukan pelarian, ini adalah awal dari pembalasan dendamnya yang dingin dan elegan. Mentari pagi di hari pertama tahun baru belum sepenuhnya menampakkan wujudnya, tapi Citra sudah siap. Ia melangkah keluar kamar dengan hati-hati, sebuah koper kecil terseret pelan di belakangnya. Suara roda koper yang bergeser di lantai marmer, terasa seperti detak jantungnya sendiri, berdetak kencang karena takut ketahuan. Namun, ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan. Semua pintu kamar Bu Hesti dan Siska masih tertutup rapat. Mereka pasti masih terlelap dalam mimpi indah tentang pesta mewah yang akan segera berlangsung.
Citra meletakkan koper di samping pintu utama. Ia berjalan kembali ke dapur, memeriksa sekelilingnya sekali lagi. Dapur itu bersih, rapi, dan sepi. Tidak ada bau masakan, tidak ada tumpukan bumbu, dan tidak ada bahan makanan yang berserakan. Semuanya kosong. Citra mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto dapur yang kosong itu, sebagai kenang-kenangan dan sebagai bukti untuk dirinya sendiri, bahwa ia benar-benar melakukannya. Sebelum pergi, Citra menaruh sebuah kunci cadangan di bawah pot bunga di teras. Ia tidak ingin mereka mengira ia pergi selamanya. Ia hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa dirinya, tanpa pelayan yang mereka manfaatkan. Dengan napas gemetar, ia membuka pintu, lalu melangkah keluar. Udara pagi yang dingin menyentuh kulitnya, terasa seperti sambutan dari dunia yang sudah lama ia rindukan. Dunia yang bebas. Ia menutup pintu perlahan, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulunya ia harapkan menjadi istana, tapi ternyata hanya sebuah penjara. Citra memanggil taksi daring, yang sudah menunggu di ujung jalan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, di dalam rumah, jam menunjukkan pukul 9 pagi. Matahari sudah bersinar cerah, namun suasana di rumah itu masih hening. Bu Hesti menggeliat di kasurnya. Ia terbangun dengan senyum lebar. Hari ini adalah hari besar. Hari ini teman-teman Siska, anak kesayangannya, akan datang. Pesta tahun baru yang sudah ia bayangkan selama berminggu-minggu akan menjadi kenyataan. Namun, ada yang kurang. Tidak ada suara panci dan wajan dari dapur. Tidak ada aroma masakan yang menguar. Bu Hesti mengerutkan kening. Apa Citra masih tidur? Kenapa bisa? Hari ini kan hari penting. Batinnya, Bu Hesti bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan keluar kamar menuju kamar Siska, yang masih tertidur pulas. Siska, bangun. Sudah siang. Apa-apaan kalian ini? Nanti teman-temanmu datang. Siapa yang akan menyambut? Teriak Bu Hesti sambil menggoyang-goyangkan tubuh Siska. Siska terbangun dengan wajah cemberut. Ada apa sih, Bu? Jangan berisik. Aku masih mengantuk. Rengeknya. Bangun. Itu Citra. Kenapa dia belum masak? Aku sudah lapar. Lihat, jam sudah menunjukkan pukul 9. Apa-apaan anak itu? Gerutu Bu Hesti. Siska ikut kesal. Ia berjalan ke arah dapur sambil terus mengomel. Citra. Citra. Di mana kau? Cepat masak. Teriak Siska. Tidak ada jawaban. Sun. Mereka berdua saling pandang. Jangan-jangan dia sudah ke dapur. Bu, dia kan memang suka tidak menyahut. Ujar Siska, mencoba berpikir positif. Mereka melangkah ke dapur. Mata mereka melebar, senyum di wajah mereka lenyap seketika. Dapur itu kosong. Tidak ada Citra. Tidak ada suara, tidak ada aroma, tidak ada apa-apa. Meja makan yang biasa dipenuhi piring dan makanan sekarang kosong melompong. Semuanya bersih, seolah tidak pernah ada yang memasak di sana. Citra, teriak Bu Hesti, suaranya dipenuhi amarah. Citra, keluar kau. Jangan main-main. Siska memeriksa kamar mandi, kamar tamu, dan semua sudut rumah. Bu, Citra tidak ada, teriak Siska panik. Di mana dia? Di mana dia sembunyi? Mana mungkin? Dia tidak akan berani lari. Dia itu kan bodoh, bantah Bu Hesti. Pasti dia hanya bersembunyi. Mungkin dia ingin mengerjai kita. Kepanikan mereka memuncak. Bu Hesti dan Siska berjalan menuju kamar Citra dan Rangga. Mereka membuka pintu, dan pemandangan di dalam kamar itu semakin membuat mereka syok. Kamar itu rapi, bersih, seolah tidak pernah dihuni. Dan yang paling penting, koper Citra sudah tidak ada. Bu, kopernya hilang, teriak Siska. Bu Hesti terhuyung mundur, seolah baru saja disiram air dingin. Tidak mungkin. Dia tidak akan berani melakukan ini. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Tapi dia melakukannya. Bu, kata Siska, suaranya bergetar. Dia pergi. Dia kabur. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Siapa yang akan memasak dan membersihkan sekarang? Mereka berdua merenung sejenak, wajah mereka pucat. Mereka saling menatap,
Mata mereka dipenuhi rasa takut yang sama. Bagaimana jika benar Citra pergi? Bagaimana jika Citra tidak kembali? Siapa yang akan mengurus pesta tahun baru mereka? Pesta yang sudah mereka gembar-gemborkan ke teman-teman Siska. Pesta yang sudah mereka banggakan. Telepon dia, Bu. Cepat telepon Citra, perintah Siska. Bu Hesti segera mengeluarkan ponselnya. Jemarinya bergetar saat menekan nomor Citra. Panggilan pertama, tidak dijawab. Panggilan kedua, tidak dijawab. Panggilan ketiga, ponselnya sudah tidak aktif. Suara operator yang memberitahu bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi terasa, seperti palu yang menghantam kepala Bu Hesti. Tidak aktif. Dia mematikan ponselnya. Ucap Bu Hesti, hampir menangis. Dia benar-benar lari. Dasar menantu tidak tahu diri. Dia pikir dia bisa lari dari kita? Bu, apa yang harus kita lakukan? Teman-temanku akan datang sebentar lagi. Mereka akan berpikir kita ini pembohong. Siska mulai merengek seperti anak kecil. Mereka akan bertanya kenapa tidak ada makanan. Kenapa rumah berantakan? Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari luar. Pintu gerbang terbuka, dan sebuah mobil mewah berwarna hitam masuk ke halaman rumah. Di dalamnya, beberapa wanita dan pria muda terlihat ceria melambaikan tangan. Mereka adalah teman-teman Siska. Senyum di wajah Siska lenyap seketika, berubah menjadi ekspresi horor. Bu, mereka sudah datang. Apa yang harus kita katakan? Dapur kosong. Tidak ada makanan. Siska menarik-narik lengan Bu Hesti, tubuhnya gemetar. Bu Hesti menatap Siska, lalu menatap pintu depan. Ia berusaha berpikir keras, mencari-cari alasan. Tapi tidak ada alasan yang bisa menutupi kekacauan ini. Pesta mewah yang mereka rencanakan dengan bangga, kini berubah menjadi mimpi buruk hanya karena hilangnya satu orang. Orang yang mereka anggap tidak penting. Mereka akhirnya menyadari bahwa keberadaan Citra bukanlah hal sepele. Citra adalah tulang punggung dari semua kemewahan dan kenyamanan yang mereka nikmati. Pintu depan terbuka. Siska. Happy New Year. Mana pestanya? Aku sudah tidak sabar mencicipi hidangan lezatmu. Sapa salah satu teman Siska, suaranya riang. Siska hanya bisa tersenyum kaku. Ia menatap Bu Hesti, meminta bantuan. Namun, Bu Hesti juga membeku di tempatnya. Mereka berdua berdiri di ambang pintu, seperti patung, menatap puluhan teman Siska yang berjalan masuk, mata mereka penuh harapan untuk sebuah pesta meriah. Namun, yang mereka temukan hanyalah sebuah rumah yang rapi, sunyi, dan tanpa jiwa. Bunyi bel pintu terus berdering, memecah kesunyian rumah Bu Hesti. Di ambang pintu, Siska berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Bu Hesti mencoba tersenyum, senyum yang terasa sangat kaku dan dipaksakan. Di depan mereka, sudah berdiri beberapa teman Siska dengan wajah penuh senyum dan antusiasme. Siska, Happy New Year. Ayo kita pesta, seru Jessica, teman terdekat Siska, yang sudah menggendong tas berisi pakaian renang. Mana semua orang? Mana pestanya? Aku tidak sabar. Siska tertawa canggung. Oh iya, Jess. Happy New Year juga. Yang lain masih di dalam. Mereka lagi sibuk. Iya, sibuk, jawab Siska tergagap. Sibuk apa? Ini sudah mau makan siang, kok tidak ada bau makanan sama sekali? Timpal teman Jessica yang lain. Bu Hesti segera menyela. Maaf ya, anak-anak. Citra, menantu saya, sedang menyiapkan kejutan. Dia ingin membuat pesta yang tak terlupakan, jadi dia bilang semua hidangan akan dihidangkan secara dadakan. Kalian duduk saja dulu, ya. Para tamu saling pandang, tampak bingung. Mereka masuk ke dalam, menaruh tas di sofa. Mereka melihat sekeliling, dan ekspresi di wajah mereka berubah dari antusias menjadi curiga. Rumah itu bersih, tapi terasa sangat kosong. Tidak ada dekorasi tahun baru, tidak ada musik yang diputar, dan yang paling penting, tidak ada makanan. Siska, kau bilang akan ada private chef, bisik seorang teman Siska. Ini kok sepi sekali? Iya, itu private chefnya yang tadi ibu bilang, itu menantuku. Dia lagi menyiapkan semuanya, jawab Siska, mencoba terlihat santai.
Tapi keringat dingin sudah mulai membasahi pelipisnya. Di dapur, Bu Hesti dan Siska mencoba berpikir. Mereka harus berbuat sesuatu. Mereka tidak bisa membiarkan teman-teman Siska tahu kalau mereka tidak bisa memasak apa-apa. Siska, kita harus masak sesuatu. Cepat ambil bahan-bahan, perintah Bu Hesti. Bahan apa, Bu? Citra kan belum belanja. Kita tidak punya apa-apa di kulkas. Balas Siska panik, membuka kulkas yang kosong melompong kecuali beberapa botol air mineral dan telur. Aduh, bagaimana ini? Dulu Citra selalu punya persediaan lengkap. Bu Hesti mengacak-acak rambutnya frustrasi. Pokoknya, kita masak apa saja yang ada. Cepat, jangan sampai mereka curiga. Siska mengambil telur, dan Bu Hesti mengeluarkan mie instan. Mereka berdua, yang seumur hidupnya hanya pernah melihat Citra memasak, kini mencoba peruntungan di dapur. Siska memecahkan telur, tapi sebagian cangkangnya ikut masuk ke dalam mangkok. Bu Hesti mencoba merebus air, tapi lupa menyalakan kompor. Keduanya sibuk sendiri, membuat kekacauan yang jauh lebih parah daripada jika mereka hanya berdiam diri. Sementara itu, di ruang tengah, para tamu sudah mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai berbisik-bisik, mengeluhkan suasana yang tidak sesuai dengan janji Siska. Katanya mau ada musik DJ, ini kok sepi sekali. Aku lapar. Janjinya ada steak dan lobster. Ini kok tidak ada tanda-tanda makanan akan datang. Aku mau foto-foto untuk Instagram, tapi tidak ada yang bagus di sini. Mana dekorasi pestanya? Suara bisik-bisik itu semakin lama semakin keras, sampai akhirnya terdengar hingga ke dapur. Siska mengintip sedikit, melihat raut wajah teman-temannya yang sudah mulai kesal. Bu, mereka sudah mulai mengomel, bisik Siska. SSSST. Jangan panik. Kita harus tenang. Kita siapkan saja mie instan ini. Bilang saja ini makanan pembuka, kata Bu Hesti, tangannya masih sibuk mengaduk-aduk panci berisi air yang belum mendidih. Mereka membawa mie instan ke ruang tengah, berusaha menyajikannya dengan gaya mewah. Maaf ya, ini hanya makanan pembuka. Chefnya masih menyiapkan hidangan utama, kata Siska dengan senyum palsu. Tapi para tamu tidak bodoh. Mereka melihat mie instan yang disajikan dengan asal-asalan, dengan telur yang masih ada cangkangnya. Tawa sinis mulai terdengar. Oh, ini, hidangan mewah, yang kau janjikan. Siska, mie instan? Apa kau bercanda? Kata Jessica, menatap Siska dengan tatapan jijik. Suasana semakin keruh. Salah satu tamu, seorang influencer terkenal, mulai mengambil ponselnya. Aku tidak mau membuang-buang waktu di sini. Pesta ini bohong. Aku sudah janjian di tempat lain. Ayo, teman-teman, ajaknya. Satu persatu, para tamu mulai berdiri. Mereka mengambil tas mereka, meninggalkan Bu Hesti dan Siska dalam kepanikan. Jessica, tunggu. Jangan pergi. Pesta ini belum dimulai, teriak Siska. Pesta apa, Siska? Kau bahkan tidak bisa memasak mie instan dengan benar. Kalian menipu kami. Aku tidak menyangka, setelah semua yang kau ceritakan, kau bahkan tidak punya uang untuk catering. Jessica membalas, suaranya dipenuhi kekecewaan. Mendengar kata-kata itu, Bu Hesti langsung merasa harga dirinya runtuh. Ia melotot tajam pada Jessica. Jaga bicaramu, nak. Kami ini keluarga terpandang. Tentu saja kami punya uang. Lalu kenapa tidak ada apa-apa di rumah ini? Apa kalian bangkrut? Jessica meninggikan suaranya, membuat para tamu lain ikut terkejut. Siska dan Bu Hesti tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa berdiri diam, menatap teman-teman Siska yang berjalan keluar satu persatu. Suasana di rumah itu berubah dari yang tadinya meriah menjadi penuh kekacauan dan aib. Mereka ditinggalkan sendirian. Pukul 2 siang, rumah itu kembali sepi. Hanya Bu Hesti dan Siska yang ada di sana, dikelilingi oleh sisa-sisa mie instan yang tidak disentuh dan ruangan yang berantakan. Rasa malu dan amarah memuncak di dada mereka. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Citra yang selama ini mereka anggap remeh, berhasil membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Ini semua gara-gara Citra. Dasar menantu kurang ajar.
Beraninya dia melakukan ini pada kita. Teriak Bu Hesti, melempar sebuah bantal ke lantai. Dia harus menerima balasannya. Aku tidak akan memaafkannya. Timpal Siska, mengepalkan tangannya. Namun, di balik semua amarah itu, ada ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, tanpa Citra, mereka tidak berdaya. Mereka tidak tahu cara mengurus rumah, mereka tidak tahu cara memasak, dan mereka tidak tahu cara berhadapan dengan masalah sekecil ini. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan mengandalkan orang lain, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka adalah manusia yang sangat rapuh. Mereka hanya bisa menunggu, berharap Citra akan kembali dan mengembalikan semua kenyamanan mereka. Di Singapura, Citra sedang duduk di sebuah kafe, menikmati segelas es kopi. Ia melihat ke arah ponselnya, ratusan panggilan tak terjawab dari Bu Hesti dan Siska. Citra hanya tersenyum. Bukan senyum rahasia lagi, tapi senyum kemenangan. Ia tahu, drama di rumah itu baru saja dimulai. Ia sudah memberikan kejutan kecil. Sekarang, ia sedang mempersiapkan kejutan besar yang sesungguhnya. Citra menghirup udara segar yang sejuk di Marina Bay Sands. Senyumnya kini tidak lagi dipaksakan, melainkan tulus dan lepas. Berbeda jauh dari senyum yang selama ini ia tunjukkan di hadapan Bu Hesti dan Siska. Di depannya terbentang pemandangan kota Singapura yang indah. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, taman-taman yang tertata apik, dan hiruk-pikuk turis yang bahagia. Ini adalah dunia yang berbeda, dunia yang bebas, yang sudah lama ia impikan. Sejak mendarat, Citra mematikan ponselnya, sengaja tidak ingin diganggu oleh panggilan-panggilan dari rumah. Ia menghabiskan 1 hari penuh untuk dirinya sendiri. Ia pergi berbelanja, membeli beberapa pakaian baru yang lebih cerah dan modis, jauh dari pakaian-pakaian lusuh yang biasa ia kenakan di rumah. Ia juga mencoba berbagai hidangan lezat, makanan yang selama ini hanya ia masak untuk orang lain, kini ia nikmati sendiri. Setiap gigitan terasa seperti kemenangan kecil. Malam harinya, setelah makan malam, Citra duduk di balkon kamarnya di hotel mewah, menatap gemerlap lampu kota. Ia mengambil ponselnya, mengaktifkannya, dan dalam hitungan detik, puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dari Bu Hesti dan Siska memenuhi layarnya. Citra hanya menatapnya sejenak, lalu mengabaikannya. Ia tahu, mereka pasti sedang dalam kekacauan. Ia bisa membayangkan wajah panik Bu Hesti dan Siska. Mereka yang seumur hidupnya tidak pernah memasak, kini harus menghadapi tamu-tamu yang lapar dan kecewa. Sebuah senyum puas merekah di bibir Citra. Namun, di antara puluhan panggilan itu, ada beberapa panggilan tak terjawab dari Rangga. Hati Citra sedikit mencelos. Ia tahu, suaminya tidak pernah membelanya. Tapi ia juga tidak ingin Rangga ikut menanggung amarah Bu Hesti dan Siska. Citra menekan tombol panggil, lalu melakukan panggilan video ke Rangga. Tidak lama kemudian, wajah Rangga muncul di layar ponsel. Ia terlihat lelah, tapi ada rona lega di matanya saat melihat Citra. Citra, ya ampun, aku sudah khawatir. Kenapa ponselmu tidak aktif? Ibu dan Siska terus meneleponku, mereka bilang kau pergi. Ada apa sebenarnya? Tanya Rangga, suaranya dipenuhi kebingungan. Citra tersenyum. Mas, aku baik-baik saja. Aku hanya sedang berlibur. Jawab Citra, dengan nada sesantai mungkin. Berlibur? Kenapa tidak bilang-bilang? Aku dengar dari ibu, ada pesta tahun baru di rumah, dan kau pergi tanpa pamit. Desak Rangga, ada nada kekecewaan di suaranya. Mas, aku hanya ingin memberimu kejutan. Aku tahu, Mas sibuk. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya merasa perlu istirahat. Aku lelah, ucap Citra, suaranya melembut, tapi tidak ada kelemahan di dalamnya. Ia sengaja tidak menyebutkan tentang 25 tamu atau perlakuan Bu Hesti. Ia ingin Rangga tahu bahwa keputusannya adalah untuk dirinya sendiri. Rangga terdiam. Ia menatap wajah Citra di layar, dan entah mengapa, ia merasa ada yang aneh. Citra terlihat berbeda. Rambutnya terurai rapi, pakaiannya lebih modern, dan matanya tidak lagi terlihat sedih. Ada cahaya baru di sana, cahaya yang selama ini tidak pernah Rangga lihat. Kenapa? Mas? Apa ada masalah di sana? Tanya Citra, memancing. Rangga ragu sejenak. Ibu bilang kau meninggalkan rumah dengan koper. Ada apa?
Kalian bertengkar? Citra menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Aku hanya ingin istirahat. Aku sudah bilang tadi. Citra tidak akan membiarkan Rangga menuduhnya bertengkar. Pertengkaran membutuhkan dua pihak yang sama-sama aktif. Sementara selama ini Citra hanyalah pihak yang pasif, yang hanya menerima. Kenapa sampai harus pergi ke luar negeri? Citra? Aku tidak mengerti. Aku sudah bilang pada ibu dan Siska untuk menunggumu pulang. Kata Rangga. Menunggu aku pulang. Mas? Untuk apa? Untuk menyiapkan pesta mereka? Untuk mencuci piring dan membersihkan rumah lagi? Aku pikir tidak ada salahnya aku berlibur. Mas? Aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Jawab Citra, suaranya mulai naik 1 oktav. Ia tidak bisa menahan kekesalannya lagi. Selama ini, aku sudah menuruti semua permintaan kalian, tapi apa yang aku dapat? Aku merasa seperti pembantu, Mas. Rangga terkejut. Citra tidak pernah bicara seberani ini sebelumnya. Citra, aku tidak tahu kalau kau merasa begitu. Tentu saja Mas tidak tahu. Mas tidak pernah bertanya. Mas terlalu sibuk dengan pekerjaan Mas, dan Bu Hesti dan Siska terlalu sibuk dengan kehidupan mereka. Aku hanya di sana, melayani mereka, seperti boneka yang tidak punya perasaan. Kata Citra, suaranya bergetar menahan tangis. Tapi sekarang, aku bukan lagi boneka. Aku ingin jadi manusia, Mas. Melihat mata Citra yang berkaca-kaca, Rangga merasa bersalah. Ia tidak pernah benar-benar melihat penderitaan istrinya. Ia hanya berpikir Citra adalah wanita yang sangat baik dan penurut. Maaf, Citra. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu. Ya, Mas tidak tahu. Dan itu masalahnya, jawab Citra. Sudahlah, Mas. Aku hanya ingin bilang aku baik-baik saja. Aku akan kembali saat aku sudah merasa lebih baik. Rangga hanya bisa menghela napas. Baiklah, Citra. Aku tidak akan memaksamu pulang. Tapi tolong, hubungi aku jika kau butuh sesuatu, ya. Panggilan terputus. Citra menatap layar ponselnya yang kini gelap. Ia merasa lega telah mengatakan apa yang ia rasakan pada Rangga. Ia tidak lagi menanggung beban itu sendiri. Citra tahu, ini bukan akhir dari masalahnya dengan Rangga, tapi ini adalah awal dari sebuah babak baru. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk. Kali ini dari Dina. Gimana, Cit? Sudah hubungi Rangga? Tanya Dina. Sudah, Din. Aku bilang aku hanya sedang berlibur. Aku tidak cerita tentang pesta tahun baru atau 25 teman Siska. Aku hanya bilang aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Jawab Citra. Bagus. Itu langkah yang tepat. Biarkan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kau harus kuat, Cit. Ini baru permulaan, kata Dina, suaranya dipenuhi dukungan. Citra membalas, aku tahu, Din. Dan aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kembali menjadi Citra yang dulu. Ia berjalan ke dalam kamar, melihat tiket pesawatnya. Tiket pulang ke Jakarta, tapi bukan ke rumah Bu Hesti. Citra tersenyum. Ia tahu, ia akan kembali. Ia akan kembali sebagai orang yang berbeda. Dan saat itu tiba, ia akan memberikan kejutan besar yang sesungguhnya kepada semua orang. Malam tahun baru di rumah Bu Hesti terasa seperti di neraka. Suasana yang tadinya akan diisi dengan tawa dan musik kini, dipenuhi dengan keheningan yang memekakan telinga. Piring dan gelas kotor bekas mie instan tergeletak di meja, sisa-sisa bantal sofa yang terlempar berserakan di lantai, dan di tengah-tengah kekacauan itu, Bu Hesti dan Siska duduk membeku. Mereka tidak lagi menangis, amarah sudah mengeringkan air mata mereka. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang tak terhingga. Ponsel Siska terus bergetar. Satu pesan masuk. Siska, aku kecewa. Aku tidak menyangka kau akan membohongi kami. Pesta terburuk yang pernah aku datangi. Jangan pernah undang aku lagi, begitu isi pesannya dari Jessica. Siska melempar ponselnya ke sofa, seolah ponsel itu adalah sumber dari semua penderitaan. Namun, pesan-pesan lain terus berdatangan, dari teman-temannya yang lain, semuanya berisi kekecewaan, cibiran, dan sumpah serapah. Bu, mereka semua membenciku, bisik Siska, matanya berkaca-kaca. Mereka bilang kita bangkrut.
Mereka bilang kita membohongi mereka. Dasar anak-anak tidak tahu diri. Memangnya mereka siapa berani mengatakan itu pada kita? Teriak Bu Hesti, suaranya parau. Ini semua gara-gara menantu sialan itu. Tiba-tiba, ponsel Bu Hesti berdering. Nama Rangga muncul di layar. Bu Hesti buru-buru mengangkatnya. Halo, Rangga? Suaranya berubah menjadi lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu, ada apa? Kenapa Citra pergi? Dia bilang dia butuh waktu sendiri. Apa yang sudah ibu dan Siska lakukan padanya? Tanya Rangga, nadanya terdengar tegas. Bu Hesti melirik Siska, mencoba mencari-cari jawaban. Tidak, Nak, tidak ada apa-apa. Citra hanya sedikit lelah. Kau tahu kan, dia memang mudah lelah. Dia bilang dia butuh liburan, jadi kami membiarkannya pergi. Lalu kenapa ponselnya tidak aktif? Dan kenapa ibu tidak bilang padaku soal pestanya? Desak Rangga. Aku dengar dari teman-teman Siska, pesta itu kacau. Ada apa sebenarnya, Bu? Jantung Bu Hesti berdegup kencang. Ia tidak menyangka berita ini begitu cepat menyebar. Siapa yang bilang? Rangga? Itu tidak benar. Pestanya meriah. Hanya Citra sudah telanjur pergi, jadi kami terpaksa menyajikan menu yang sederhana. Mereka tidak tahu apa-apa. Nak, jangan percaya pada mereka. Siska mengambil alih telepon dari tangan Bu Hesti. Mas, jangan dengarkan mereka. Citra itu licik. Dia sengaja pergi supaya kita malu. Padahal dia sudah setuju untuk membantu kita menyiapkan pesta. Kata Siska, suaranya penuh dendam. Siska, jangan menuduh yang tidak-tidak. Dia bilang dia diperlakukan seperti pembantu. Apa itu benar? Tanya Rangga, suaranya dingin. Tidak, Mas. Tidak benar. Dia itu berbohong. Dia ingin mengadu domba kita. Dia ingin kita bertengkar. Siska berusaha keras meyakinkan Rangga. Rangga terdiam. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Di satu sisi, ia tahu ibu dan adiknya tidak akan pernah berbohong padanya. Tapi di sisi lain, nada suara Citra yang berbeda dan cerita dari teman-teman Siska membuatnya ragu. Sudahlah. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku akan kembali besok pagi. Jangan lakukan apa-apa sebelum aku pulang. Perintah Rangga, lalu ia memutus teleponnya. Bu Hesti dan Siska saling pandang. Mereka tahu, kebohongan mereka tidak berhasil. Rangga akan pulang, dan mereka harus berhadapan dengannya. Situasi di rumah semakin kacau. Mereka tidak hanya harus membersihkan rumah, tapi juga harus memasak. Siska mencoba menggoreng telur, tapi ia lupa mematikan api, membuat telur itu gosong dan mengeluarkan asap. Alarm asap pun berbunyi nyaring, menambah kekacauan. Bu Hesti mencoba memasak nasi di panci, tapi ia lupa menakar air, membuat nasi itu menjadi bubur. Mereka akhirnya menyerah. Keduanya duduk di sofa, memandang dapur yang kotor dan berantakan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Selama ini, semua pekerjaan rumah, mulai dari hal kecil hingga hal besar, selalu diurus oleh Citra. Mereka hanya perlu memesan, dan Citra akan melakukannya. Mereka tidak pernah memikirkan betapa sulitnya pekerjaan itu. Dan kini, mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Bu, aku lapar. Rengek Siska, perutnya berbunyi. Diam. Aku juga lapar. Memangnya kau pikir aku bisa memasak? Bentak Bu Hesti. Kita pesan makanan saja. Bu Hesti mencoba membuka aplikasi pesan makanan di ponselnya. Tapi tiba-tiba ia teringat bahwa ia telah memblokir semua kartu kreditnya. Karena ia tidak ingin ada tagihan yang tidak penting di akhir bulan. Citra yang selama ini selalu memegang kartu kredit mereka, sekarang tidak ada. Citra yang selama ini selalu mengurus semua tagihan, sekarang tidak ada. Citra yang selama ini selalu memastikan mereka punya uang tunai, sekarang tidak ada. Siska menatapnya dengan putus asa. Bu, aku tidak punya uang tunai. Dompetku kosong. Selama ini Citra yang selalu mengisi dompetku, ujar Siska, suaranya lirih. Mereka berdua terdiam, menyadari betapa tidak berdayanya mereka tanpa Citra. Mereka terbiasa hidup mewah, membeli barang-barang mahal, dan pergi ke salon tanpa memikirkan uang. Selama ini,
Semua kebutuhan mereka selalu dipenuhi oleh Citra, tanpa mereka sadari. Mereka hanya perlu memesan, dan Citra akan mengurusnya. Mereka mengira Citra adalah wanita miskin yang menumpang hidup. Mereka tidak tahu, Citra adalah sumber dari semua kemewahan itu. Pagi menjelang. Bu Hesti dan Siska tidak tidur semalaman. Mereka duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan Rangga. Rasa takut dan cemas memenuhi dada mereka. Mereka tahu, Rangga pasti sudah tahu sebagian kebenaran. Dan mereka juga tahu, Rangga adalah satu-satunya orang yang bisa membuat mereka kembali hidup dalam kenyamanan. Mereka harus berbohong lagi. Mereka harus membuat Rangga percaya bahwa mereka adalah korban, dan Citra adalah pelakunya. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu terbuka, dan Rangga masuk dengan wajah lelah dan marah. Ia menatap ibu dan adiknya. Ia melihat sekeliling, dan matanya melebar saat melihat rumah yang berantakan. Piring kotor yang belum dicuci, bantal sofa yang berserakan, dan aroma gosong yang masih tercium. Ia tidak perlu bertanya lagi. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah di sini. Di tengah keramaian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, seorang wanita melangkah keluar dari pintu kedatangan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi Citra yang dulu, yang selalu menunduk, memakai pakaian lusuh, dan terlihat lelah. Rambutnya kini ditata rapi, wajahnya dirias natural namun memesona. Ia mengenakan blus sutra berwarna cerah, celana panjang yang pas di tubuh, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat anggun. Di tangannya, sebuah tas tangan mewah terayun santai. Ia tersenyum, bukan senyum yang dipaksakan, melainkan senyum percaya diri seorang wanita yang tahu apa yang ia inginkan. Di pintu kedatangan, Rangga sudah menunggu. Begitu melihat Citra, matanya melebar tak percaya. Ia harus mengucek-ngucek matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah istrinya. "Citra, istrimu itu benar kau?" gumam Rangga, suaranya tercekat. Citra berjalan ke arahnya, senyumnya semakin lebar. "Tentu saja, Mas. Kenapa? Apa aku tidak boleh terlihat cantik?" Rangga memeluknya, masih dalam keadaan bingung. "Bukan begitu, kau terlihat berbeda. Sangat berbeda." Ia melepaskan pelukan itu, menatap Citra dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia melihat istrinya yang dulu polos kini berubah menjadi wanita karir yang elegan. "Apa yang terjadi di Singapura, Cit?" "Tidak ada, Mas. Aku hanya kembali menjadi diriku sendiri," jawab Citra, nadanya tenang. "Masih sempat menanyakan kabarku, ya? Aku pikir Mas akan langsung menanyakan kenapa aku pergi." Rangga menghela napas. "Ibu dan Siska tidak berhenti meneleponku. Mereka bilang kau pergi tanpa pamit, rumah jadi berantakan, dan mereka tidak bisa mengurus apa-apa." "Cit, apa yang sebenarnya terjadi?" "Kita bicarakan di rumah saja, Mas," jawab Citra. "Aku yakin Bu Hesti dan Siska sudah menunggu." Di dalam mobil, Rangga masih tidak bisa berhenti menatap Citra. Ia merasa seperti sedang berada di dalam film. "Aku tidak tahu kau punya uang untuk berlibur, Cit. Selama ini kau tidak pernah memintaku uang, kan?" tanya Rangga, suaranya ragu. Citra hanya tersenyum. "Mas, aku sudah bilang, aku hanya kembali menjadi diriku sendiri. Uang bukan masalah bagiku." Rangga tidak mengerti. Ia tidak tahu bahwa sebelum menikah dengan Citra, istrinya adalah seorang pengusaha sukses yang kekayaannya jauh melebihi dirinya. Ia hanya tahu bahwa Citra adalah wanita yang sangat sederhana dan penurut, yang hanya bisa menghabiskan uangnya di rumah. Setibanya di rumah, Bu Hesti dan Siska sudah berdiri di depan pintu. Wajah mereka yang tadinya penuh harapan kini berubah menjadi cemas begitu melihat Citra. Mereka melihat Citra yang kini jauh lebih cantik dan berkelas. Pakaiannya mahal, tas tangannya bermerek. Ini bukan Citra yang mereka kenal. Ini bukan pelayan yang mereka rindukan. "Citra, dari mana saja kau?" "Kami sudah mencari-cari kau," teriak Bu Hesti, suaranya dipenuhi amarah. "Apa-apaan ini? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Apa kau pikir kau bisa lari dari tanggung jawabmu?" Citra hanya menatapnya dengan tenang. Ia berjalan melewati Bu Hesti dan Siska seolah mereka tidak ada. Ia meletakkan kopernya di lantai dan menatap Siska. "Siska,
Bukankah kau bilang teman-temanmu akan menghabiskan liburan di sini? Aku tidak melihat siapa-siapa. Bukankah pesta itu akan sangat meriah? Tanya Citra, nadanya mengejek. Wajah Siska memerah. Ini semua gara-gara kau. Dasar menantu sialan. Kau sengaja pergi supaya kita malu. Bu Hesti menyela. Citra, jangan melawan. Cepat ke dapur. Bersihkan semua kekacauan yang kau buat. Kami sudah menunggumu untuk kembali. Perintah Bu Hesti, menunjuk ke arah dapur. Citra menatapnya, matanya yang tajam dan dingin. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke mata mertuanya. Tidak, Bu. Aku tidak akan ke dapur. Dan aku tidak akan membersihkan apa-apa. Aku bukan pembantu kalian lagi. Jawab Citra, suaranya tegas dan tanpa ragu. Rangga yang melihat pemandangan itu terkejut. Ia tidak pernah melihat Citra seberani ini. Ia selalu tahu bahwa Citra adalah wanita yang sabar. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa kesabaran itu bisa habis. Apa? Berani-beraninya kau membangkang? Teriak Bu Hesti. Aku tidak membangkang, Bu. Aku hanya menolak diperlakukan seperti pembantu. Aku datang ke rumah ini sebagai menantu, bukan sebagai pesuruh. Selama ini aku diam, bukan berarti aku bodoh. Aku hanya berharap kalian bisa melihatku sebagai keluarga, tapi ternyata aku salah. Ucap Citra. Kau berani bicara seperti itu karena suamimu sudah pulang? Siska menuduh, nadanya penuh iri. Dasar wanita licik. Kau ingin mengadu domba kami. Aku tidak butuh Rangga untuk membelaku. Aku bisa berjuang untuk diriku sendiri. Jawab Citra, matanya beralih ke Rangga. Mas, aku minta maaf kalau ini membuatmu bingung. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku ingin hidup sebagai seorang istri, bukan sebagai pelayan yang harus melayani ibu dan adikmu. Rangga menatap ibunya dan adiknya, lalu menatap Citra. Ia melihat kebenaran di mata istrinya. Ia melihat semua penderitaan yang selama ini Citra tutupi dengan senyuman. Ia melihat kelelahan yang selama ini ia anggap sebagai hal biasa. Ibu, Siska, apa ini benar? Tanya Rangga, suaranya bergetar. Bu Hesti dan Siska terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa lagi berbohong. Mereka hanya bisa menunduk. Malu. Citra mengambil kopernya, lalu berjalan ke kamar Rangga. Ia mengambil beberapa pakaiannya dari dalam lemari, dan memasukkannya ke dalam koper yang lebih besar. Rangga menatapnya bingung. Citra, kau mau kemana? Aku tidak akan pergi, Mas. Aku hanya ingin pindah ke kamar tamu. Aku tidak ingin berbagi kamar denganmu sampai kau bisa mengambil keputusan. Jawab Citra, tanpa menoleh. Keputusan tentang siapa yang kau pilih? Istrimu, atau ibu dan adikmu? Rangga terkejut. Ia tidak pernah berpikir Citra akan seberani ini. Citra adalah wanita yang selalu menurut, yang selalu ada untuknya, yang selalu menuruti apapun yang ia katakan. Tapi sekarang, ia berdiri di depannya, menuntut sebuah pilihan. Citra keluar dari kamar, menyeret kopernya ke kamar tamu yang ada di seberang. Ia membuka pintu, lalu menoleh ke belakang, menatap Rangga, Bu Hesti, dan Siska. Aku bukan lagi Citra yang kalian kenal. Citra yang dulu sudah mati. Sekarang, aku adalah Citra yang baru. Dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Ucapnya, lalu ia menutup pintu, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang mencekam. Keheningan mencekam menyelimuti ruang tengah. Rangga, Bu Hesti, dan Siska berdiri mematung, menatap pintu kamar tamu yang tertutup. Pintu itu terasa seperti dinding tebal yang memisahkan mereka dari Citra, wanita yang dulu mereka anggap lemah dan penurut. Namun kini, ia adalah sosok misterius yang menuntut sebuah pilihan. Rangga adalah yang pertama bergerak. Ia berjalan ke arah pintu kamar tamu, lalu mengetuknya perlahan. Citra, ini aku, Mas Rangga, panggilnya lembut. Pintu terbuka. Citra berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan tenang. Masuk, Mas, ucapnya. Di dalam kamar, Citra sudah duduk di kursi, tangannya memegang tablet. Rangga duduk di depannya, menatapnya dengan penuh kebingungan. Citra, aku tidak mengerti. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak pernah cerita apa-apa?
Citra menghela napas. Mas, aku sudah bilang, aku lelah. Selama ini, aku menuruti semua permintaan Bu Hesti dan Siska. Aku bangun jam 4 pagi setiap hari, aku memasak, aku membersihkan rumah, aku mencuci piring. Aku melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirian, tanpa ada yang membantuku. Tapi, itu kan memang tugasmu sebagai istri, Cit, jawab Rangga, tanpa sadar mengulangi kata-kata yang selama ini selalu ia dengar dari ibunya. Mata Citra berkaca-kaca. Benarkah, Mas? Apa tugas seorang istri itu menjadi pembantu yang tidak dibayar? Apa tugas seorang istri itu melayani ibu dan adiknya? Apa tugas seorang istri itu menahan makian dan hinaan setiap hari? Mas, aku bukan mesin. Aku punya perasaan. Rangga terdiam. Ia melihat kesedihan di mata Citra yang selama ini ia abaikan. Aku tidak tahu kalau kau merasa seburuk itu, Citra. Maaf. Citra menggelengkan kepalanya. Maaf saja tidak cukup, Mas. Aku sudah menahannya selama ini, berharap kau akan melihat. Berharap kau akan membelaku. Tapi ternyata, kau tidak pernah sadar. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dan kau terlalu percaya pada kata-kata ibu dan Siska. Rangga menunduk, merasa malu. Ia memang selalu mendengarkan kata-kata ibunya. Ibu bilang kau menantu yang baik, yang tahu diri. Aku tidak pernah berpikir, mereka melakukan ini padamu. Citra meletakkan tabletnya di meja. Mas, sekarang aku akan menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuka mata Mas tentang siapa aku sebenarnya, dan siapa yang selama ini membiayai hidup kalian. Rangga menatapnya bingung. Citra membuka salah satu aplikasi di tabletnya, memperlihatkan rincian rekening bank. Nama Citra tertera di sana, dengan saldo yang fantastis. Mas ingat mobil yang Mas pakai? Mobil yang Mas banggakan itu? Aku yang membelinya. Mas lihat rumah ini? Rumah yang katanya milik ibu? Ini atas namaku. Citra memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan. Mas lihat uang yang masuk rekening Mas setiap bulan? Uang yang katanya gaji dari perusahaan Mas? Itu juga dariku. Selama ini, Mas tidak bekerja. Mas hanya menjadi direktur palsu di perusahaan properti yang aku dirikan. Semua uang itu berasal dari usahaku. Mata Rangga melebar. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya kosong. Dunia yang ia kenal, dunia yang ia banggakan, kini runtuh seketika. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia hidup dalam kebohongan yang sangat besar. Ia selalu berpikir ia adalah pria yang sukses, yang bisa menghidupi keluarga dan istrinya. Tapi ternyata, ia hanyalah seorang pria yang menumpang hidup. Tidak mungkin, ini pasti salah, teriak Rangga, tidak bisa menerima kenyataan. Citra hanya tersenyum dingin. Tidak ada yang salah, Mas. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku pikir dengan cara ini, kau akan bisa lebih fokus pada keluarga. Aku tidak ingin membebanimu. Tapi ternyata, kau, ibu, dan Siska malah membebaniku. Rangga terdiam, wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bodoh, buta, dan naif. Ia tidak tahu harus berkata apa. Citra mengambil tangannya, menggenggamnya erat. Mas, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kau tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang, Mas harus membuat pilihan. Mas mau ikut aku, memulai hidup baru, atau Mas mau tetap di sini, menjadi boneka mereka? Rangga mengangkat kepalanya, menatap mata Citra. Ia melihat ketulusan di sana. Aku ikut kamu, Cit. Aku sudah salah. Aku sudah membiarkanmu menderita. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Rangga keluar dari kamar tamu, lalu berjalan ke ruang tengah. Bu Hesti dan Siska masih berdiri di sana, menatapnya penuh harap. Rangga, kau sudah bicara dengannya? Katakan padanya untuk kembali ke dapur. Kami lapar, pinta Bu Hesti. Ibu, kenapa ibu tega melakukan ini pada Citra? Bentak Rangga, suaranya dipenuhi amarah. Ibu tahu kan, kalau semua aset yang kita punya ini milik Citra? Rumah ini, mobil ini, semuanya. Ibu berbohong padaku. Ibu bilang ibu yang membelinya. Aku juga bodoh.
Aku percaya pada kata-kata ibu. Aku percaya bahwa aku yang menanggung hidup kalian, padahal selama ini, Citra yang melakukannya. Bu Hesti dan Siska terdiam, wajah mereka pucat. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa lagi berbohong. Mereka hanya bisa menunduk, malu dan takut. Rangga, itu tidak benar. Dia berbohong. Dia ingin memisahkan kita, teriak Bu Hesti. Sudah cukup, Bu. Aku sudah melihat buktinya. Citra bukan lagi wanita yang bisa kalian permainkan. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan pindah dari sini. Aku akan hidup terpisah dari ibu dan Siska. Dan aku akan membangun hidupku sendiri. Dengan Citra, kata Rangga, suaranya bergetar. Bu Hesti dan Siska terhuyung mundur. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Anak laki-laki yang selama ini menjadi andalan mereka, kini memilih pergi. Citra keluar dari kamar, membawa koper-kopernya. Ia menatap Bu Hesti dan Siska dengan tatapan penuh kasihan. Selamat tinggal, Bu. Saya doakan Ibu dan Siska bisa hidup mandiri tanpa saya. Rangga dan Citra berjalan keluar rumah. Rangga membuka pintu mobil, mempersilakan Citra masuk. Ia lalu masuk ke kursi kemudi, menatap Bu Hesti dan Siska untuk terakhir kalinya. Di wajah mereka, ia tidak lagi melihat kesombongan. Yang ia lihat hanyalah rasa takut, panik, dan penyesalan. Mereka baru saja kehilangan segalanya. Rangga mengendarai mobil dengan diam. Tangannya menggenggam tangan Citra, seolah tidak ingin melepaskannya. Di sampingnya, Citra menatap jalanan yang ramai. Namun, kali ini, pandangan matanya tidak lagi kosong. Ia merasa bebas, seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar emas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan sendirian. Rangga bersamanya. Cit, kita mau kemana? Tanya Rangga, suaranya pelan. Citra tersenyum. Ke tempat di mana kita bisa memulai hidup baru, Mas. Tempat di mana tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hinaan, dan tidak ada lagi air mata. Mereka tiba di sebuah kawasan perumahan elit. Rangga menatap sekeliling dengan mata membelalak. Rumah-rumah di sana terlihat sangat mewah dan megah. Citra memberhentikan mobil di depan sebuah rumah minimalis modern, berwarna putih dengan halaman yang luas. Ia mengambil kunci dari tasnya, lalu tersenyum pada Rangga. Ayo, Mas. Ini rumah kita. Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia berjalan mengikuti Citra, seolah berada dalam mimpi. Citra membuka pintu, dan mereka berdua masuk. Di dalam, rumah itu terasa sangat hangat. Desainnya modern, dengan perabot-perabot yang elegan. Dindingnya berwarna netral, dan dari jendela besar, pemandangan taman yang asri terlihat jelas. Ini rumah siapa, Cit? Tanya Rangga, suaranya bergetar. Rumah kita, Mas. Aku sudah membelinya beberapa bulan yang lalu, sebagai kejutan untukmu. Aku ingin kita punya tempat di mana kita bisa hidup tanpa harus terbebani oleh siapapun. Aku ingin kita punya rumah yang benar-benar menjadi milik kita. Jawab Citra. Air mata Rangga menetes. Ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia merasa malu, bodoh, dan bersalah. Ia yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, justru hidup dari kekayaan istrinya. Ia yang seharusnya melindungi Citra, malah membiarkannya menderita. Ia memeluk Citra erat, dan menangis di bahunya. Maafkan aku, Cit. Aku sudah gagal sebagai suami. Aku sudah membiarkanmu menderita. Aku sungguh bodoh. Citra membalas pelukannya. Tidak, Mas. Mas tidak bodoh. Mas hanya terlalu percaya pada kata-kata ibu dan Siska. Tapi sekarang, Mas sudah tahu kebenarannya. Dan itu yang terpenting. Mereka menghabiskan malam itu dengan bercerita. Citra menceritakan semua perlakuan Bu Hesti dan Siska, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Ia menceritakan bagaimana ia harus bangun pagi-pagi sekali, bagaimana ia harus melayani semua kebutuhan mereka, dan bagaimana ia harus menahan hinaan setiap hari. Rangga mendengarkan dengan seksama, matanya dipenuhi amarah. Ia tidak bisa mempercayai bahwa ibu dan adiknya bisa berbuat sekejam itu pada istrinya. Aku akan bicara dengan ibu, Cit. Aku akan membuat mereka meminta maaf padamu, janji Rangga.
Citra menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Jangan. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka. Yang aku butuhkan hanyalah janji Mas. Janji bahwa Mas akan selalu ada untukku. Janji bahwa Mas akan selalu membelaku. Dan janji bahwa Mas tidak akan pernah membiarkan aku kembali ke masa lalu. Rangga menatapnya, matanya dipenuhi cinta yang tulus. Aku janji, Cit. Aku janji. Keesokan harinya, Citra kembali bekerja. Ia datang ke kantornya dengan penampilan yang jauh lebih percaya diri. Karyawan-karyawannya menyambutnya dengan antusias. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, bos mereka adalah wanita yang selalu memakai pakaian lusuh dan terlihat lelah. Citra mengadakan rapat, membahas semua proyek yang tertunda. Ia juga menelepon Dina, meminta sahabatnya untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Din, aku ingin semua rekening bank, aset, dan properti atas namaku. Jangan sampai ada yang terlewat, perintah Citra. Siap, Cit. Aku sudah mengurus semuanya. Mereka tidak akan bisa mengambil apapun darimu, jawab Dina. Rangga menemani Citra ke kantor. Ia tidak lagi menjadi direktur palsu. Ia menjadi asisten Citra, membantu Citra mengurus semua pekerjaannya. Ia yang dulunya hanya tahu cara menghabiskan uang, kini belajar cara mengelolanya. Ia yang dulunya hanya tahu cara memerintah, kini belajar cara melayani. Ia melakukan semua hal yang dulu Citra lakukan untuknya, mulai dari membuatkan kopi, menyiapkan makanan, hingga membersihkan ruang kerja. Ia ingin menebus semua kesalahannya. Beberapa bulan kemudian, bisnis Citra semakin maju pesat. Ia berhasil mendapatkan proyek-proyek besar dan membuka cabang baru di beberapa kota. Ia menjadi wanita karir yang sukses, yang dihormati oleh semua orang. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Bu Hesti dan Siska. Ia hidup dalam cahaya kesuksesannya sendiri. Di malam hari, setelah lelah bekerja, Citra dan Rangga duduk di sofa, menonton TV. Rangga memijit pundak Citra. Aku bangga padamu, Cit. Aku tidak pernah tahu kalau kau sekuat ini, ucap Rangga tulus. Citra tersenyum. Mas juga kuat. Mas sudah bisa mengambil keputusan yang benar. Mas sudah bisa melihat kebenaran. Hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh permintaan atau tuntutan. Mereka hidup dalam damai dan ketenangan. Di sisi lain, Bu Hesti dan Siska mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka. Uang yang dulu mereka dapatkan dengan mudah, kini tidak lagi mengalir. Mereka harus menjual perhiasan dan barang-barang mewah mereka untuk bertahan hidup. Mereka mencoba menghubungi Rangga, tapi tidak pernah ada jawaban. Mereka mencoba menghubungi Citra, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Mereka hidup dalam kegelapan, sementara Citra hidup dalam cahaya. 1 tahun berlalu. Kehidupan di rumah lama Bu Hesti tidak lagi sama. Rumah mewah yang dulunya megah, kini terlihat kusam dan tak terawat. Cat dindingnya mengelupas, tanaman di halaman kering kerontang, dan debu tebal menutupi setiap sudut. Di dalam, Bu Hesti dan Siska duduk di sofa yang sudah usang, dengan pakaian yang lusuh. Mereka tidak lagi bisa membeli pakaian mewah, tidak lagi bisa pergi ke salon, dan tidak lagi bisa makan makanan enak. Uang yang mereka simpan dari sisa-sisa harta Citra sudah habis. Mereka mencoba menjual perhiasan dan barang-barang bermerek mereka, tapi nilainya tidak seberapa. Mereka mencoba memasak, tapi hasilnya selalu gosong atau hambar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengurus rumah, dan mereka juga tidak punya uang untuk menyewa pembantu. Bu, aku lapar. Rengek Siska, perutnya berbunyi. Diam. Aku juga lapar. Memangnya kau pikir uang kita bisa datang dari langit? Bentak Bu Hesti, suaranya parau. Ia tidak lagi membentak dengan penuh kesombongan, melainkan dengan penuh keputusasaan. Siska menatapnya dengan air mata menetes. Bu, aku sudah tidak tahan. Kenapa Rangga tidak pernah menelepon? Kenapa dia tidak datang menjenguk kita? Dia sudah gila. Dia lebih memilih wanita itu daripada ibunya sendiri, teriak Bu Hesti. Namun, di balik amarahnya, ada rasa takut yang mendalam. Ia tahu, Rangga tidak gila. Rangga hanya sudah tahu kebenarannya. Mereka berdua mencoba mencari pekerjaan. Tapi tidak ada yang mau menerima mereka. Mereka tidak punya pengalaman kerja, dan satu-satunya pengalaman
yang mereka punya adalah memarahi dan memerintah Citra. Mereka yang dulunya selalu meremehkan pekerjaan Citra, kini harus melakukannya sendiri. Mereka mencoba membersihkan rumah, tapi butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan satu ruangan. Mereka mencoba mencuci piring, tapi banyak piring yang pecah. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hidup dalam gelembung. Gelembung yang diciptakan oleh Citra, dan kini gelembung itu sudah pecah. "Bu, aku merindukan Citra," bisik Siska suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras. Bu Hesti menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku juga. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Aku kira dia itu hanya menantu miskin yang bisa kita peralat. Aku tidak tahu kalau dia adalah sumber dari semua kekayaan kita." Mereka mengingat kembali semua perlakuan mereka pada Citra. Hinaan, makian, dan tuntutan yang tidak ada habisnya. Mereka yang dulunya selalu tertawa melihat Citra menderita, kini harus menanggung penderitaan yang jauh lebih besar. Penderitaan akibat penyesalan dan karma yang tak terhindarkan. "Bu, kenapa kita tidak meminta maaf pada Citra? Mungkin dia bisa membantu kita," usul Siska, suaranya penuh harapan. "Tidak, Siska. Kau pikir dia akan mau membantu kita? Setelah semua yang kita lakukan padanya?" jawab Bu Hesti, suaranya putus asa. "Kita sudah terlalu jahat. Dia tidak akan mau memaafkan kita." Sementara itu, di sebuah sudut kota lain, Citra hidup dalam kebahagiaan. Bisnisnya semakin maju pesat. Ia berhasil mendirikan beberapa cabang baru, dan namanya dikenal sebagai pengusaha wanita sukses. Ia tidak hanya sukses dalam karir, tapi juga dalam pernikahannya. Rangga kini menjadi suami yang sangat setia dan suportif. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekayaan. Yang ia pedulikan hanyalah kebahagiaan Citra. Suatu sore, Citra dan Rangga sedang dalam perjalanan pulang. Mobil mereka berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, di sebuah warung kecil, Citra melihat dua sosok yang dikenalnya sedang membersihkan meja. Mereka adalah Bu Hesti dan Siska. Wajah mereka terlihat sangat lelah. Pakaian mereka lusuh, dan di mata mereka, tidak ada lagi kesombongan yang dulu ia lihat. Citra menghela napas, ia tidak menyangka hidup mereka bisa berubah secepat ini. Rangga yang melihat ke arah yang sama, menggenggam tangan Citra. "Cit mereka," bisik Rangga. "Aku akan putar balik. Kita jangan berurusan dengan mereka." Citra menggelengkan kepalanya. "Tidak, Mas. Tidak apa-apa." Ia keluar dari mobil, berjalan ke arah Bu Hesti dan Siska. Mereka berdua terkejut, wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak menyangka akan bertemu Citra di sana. Apalagi, Citra datang dengan mobil mewah dan penampilan yang sangat berkelas. Mereka yang dulunya selalu menghina Citra, kini hanya bisa menunduk malu. "Citra, kau sudah pulang?" bisik Bu Hesti, suaranya bergetar. Citra tersenyum. Bukan senyum sinis, melainkan senyum penuh kasih. "Iya, Bu. Aku sudah pulang. Bagaimana kabar Ibu dan Siska?" Bu Hesti tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir. Ia merasa malu, ia merasa bodoh. Siska hanya bisa menunduk, tidak berani menatap wajah Citra. "Aku dengar kalian sudah menjual rumah," ucap Citra, suaranya lembut. Bu Hesti mengangguk. "Iya, Cit. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami harus bekerja keras untuk makan sehari-hari." "Itu bagus, Bu," jawab Citra. "Setidaknya, kalian tahu bagaimana rasanya hidup mandiri. Kalian tahu bagaimana rasanya harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu." Mereka berdua terdiam, menyadari kebenaran dari kata-kata Citra. Citra mengeluarkan selembar cek dari tasnya. "Ini, Bu. Ambil ini. Gunakan untuk memulai hidup baru." Bu Hesti menatap cek itu, terkejut. "Citra, tapi kenapa?" "Aku tidak ingin kalian terus menderita, Bu. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa hidup itu bukan hanya tentang harta dan kekayaan. Hidup itu tentang kerja keras dan menghargai orang lain," jawab Citra. "Aku sudah memaafkan kalian. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan padaku. Jadi, gunakan uang ini dengan baik, ya." Citra memberikan cek itu pada Bu Hesti, lalu berbalik, berjalan kembali ke mobilnya.
Rangga tersenyum padanya, bangga. Citra masuk ke dalam mobil, lalu menghela napas. Sudah selesai, Mas. Kita bisa pulang. Mobil Rangga melaju pergi, meninggalkan Bu Hesti dan Siska yang berdiri di sana. Mereka menatap cek di tangan Bu Hesti, lalu menatap mobil mewah yang menjauh. Mereka baru saja ditolong oleh wanita yang selama ini mereka hina. Mereka baru saja ditolong oleh pelayan yang mereka usir. Mereka menyadari bahwa selama ini merekalah yang pantas ditertawakan. Bu Hesti dan Siska akhirnya memahami. Citra, wanita yang mereka sebut miskin, adalah pemilik asli dari segalanya. Dan mereka, yang selama ini hidup dalam kemewahan, hanyalah orang-orang yang menumpang hidup. Mereka akhirnya menyadari bahwa karma itu ada. Penyesalan datang menghantui mereka seumur hidup, dan mereka harus menanggung semua akibat dari perbuatan mereka. Citra dan Rangga hidup bahagia di rumah baru mereka, membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Citra sukses dengan usahanya, dan ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta dan kekayaan, melainkan dari keberaniannya sendiri. Dan di akhir cerita, merekalah yang pantas ditertawakan.